akhirnya kita Q&A lagi setelah berapa tahun ya? 3. Hampir mau lagi jalan 3. Ya, terakhir Q&A itu pas sebelum merit. Udah mau merit ya? Udah mau merit. Udah mau merit. Dan akhirnya kita bikin Q&A lagi setelah punya anak. Begitu. Kita ini udah tanya di Instagram, dan kita udah screenshotin. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ini. Dan kalian tuh harus subscribe channel family ini guys ya, karena kita banyak kegiatan-kegiatan yang direkam dan bakal di-share di sini. Iya. Semua kegiatan kita di luar Instagram, di luar YouTube gaming, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Iya. Begitu. Ya tadi gue ketusuk. Kamu udah? Udah. Apa coba pertanyaan pertama? Siapa dulu? Kamu dulu coba. Pertanyaan pertama. Tips and trick menjaga hubungan agar tetap sehat. Wah, pernikahan kita baru berapa tahun? Jalan 3. Tapi udah lumayan lama lah, 3 tahun. Maksudnya kayak untuk pernikahan nih kita masih anak bayi banget. Kayak begayaan positif, padahal kita masih anak bayi gitu loh. Ya ini bukannya sok-sok mengajari, cuma ini yang kita alami aja lah ya. Yang kita sharing. Tips kalau dari aku, tips biar harmonis tetap ya. Biar hubungan tetap sehat. Biar hubungan tetap sehat. Tetap sehat maksudnya Komunikasi sih. Iya, mungkin itu ya. Kalau aku harus ada yang ngalah. Ya, komunikasi dan harus ada yang ngalah. Itu dua itu harus digabung. Jadi dua itu nggak bisa dipilih. Harus digabung. Percuma lu komunikasi yang bagus kalau lu nggak ada yang ngalah. Percuma lu ngalah tapi kalau nggak komunikasi. Jadi itu dua itu tuh harus tergabung. Gue baru gunting rambut bro. Gue juga bro. Kita habis gunting rambut baru banget. Let's go, next. Tadi aku ya? Ya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak banget nih. Banyak banget. Kapan Jill punya adik? Waduh. Ini kita udah ngobrolin sebenarnya sih. Kan punya adik apa enggak? Jujur kalau misalnya ditanya gue nih ya, gue pengen punya anak cewek, iya. Pengen punya anak cewek biar apa ya? Apa mungkin kayak kalau anak cowok kan dekatnya sama ibunya pasti. ya, biar menjadi ratu gitu loh guys, kayak gue bakal menjaga dia. Cuma di satu sisi gue pengen semua waktu kita nih, waktu gue sama dia itu untuk anak pertama gitu loh. Jadi kita belum siap membagi waktu dan kasih sayang kita ke anak kedua gitu. Makanya kita ya udah nih satu dulu aja, fokus sama satu dulu, waktu dan kasih sayang kita fokus. Jadi Jill belum terdapat semuanya. Ketika memang dari Jill juga udah siap punya adik itu kayak emang udah ngerti gitu ya. Yeah. Kita bakal punya anak lagi gitu. Jadi sebenarnya pengen deh. Ya nggak sih? Kamu? Enggak sih aku. Kamu nggak ya? Aku enggak. Iya. Aku enggak pengen. Kalau gue nih sebenarnya pengennya Karena anak cowok dekatnya sama gue. Iya. Kalau gue pengennya karena pengen punya anak cewek. Cuma pas kita kemarin ngobrolin ya memang memutuskan belum siap semuanya. Belum siap, iya. Jadi kayak memutuskan ya udah satu dulu aja sampai Jill siap, sampai kitanya juga udah siap gitu loh. Karena gue ngobrol sama dia sih, yang paling capek itu pas 1-2 tahun ngerawat anak gitu loh. Jadi pas umur 1, umur 2 tuh pol-polan gitu ya, kayak wah anjing capek banget gitu. Nah makanya kita belum siap mengulangi era pas ntar anak kedua gitu loh. Soalnya ini kayak baru di tahap enak ninggalin, dia udah ngerti bobo sendiri, makannya udah lumayan enak kayak gitu. Soalnya kayak ngurus 1 anak tuh sama kayak ngurus 10 anak anjay. Iya. Ngurus 2 anak kayak 100 anak. Betul. Jadi nanti dulu. Ya, makanya kita ya udah fokus 1 sampai siap lah pokoknya. Siap, dan ya kalau emang dikasih udah gitu. Iya. Begitu. Soalnya banyak nanya adik-adik, kapan dia punya adik kan? Mau punya anak berapa? Kamu? Apa kelakuan Yogi yang dari pacaran sampai sekarang nggak berubah-berubah? Ini gue doang yang jawab. Ya, aku jawab sebaliknya. Oh, kalau aku ngerasa kelakuan dia yang nggak berubah-berubah itu apa ya? Tanggung jawabnya doang sih. Kayak dia tuh amat sangat tahu kalau dia harus bertanggung jawab
kayak prioritas hidupnya dia tuh dia tahu gitu loh, semenjak menikah dia harus gimana tuh dia tahu gitu. Itu doang sih. Soalnya kan dari pacaran gak berubah ya. Ya itu sih, dari pacaran juga soalnya dia sudah menerapkan itu kayak prioritas dia tuh siapa yang kayak gitu-gitu. Kalau menurut lo apa? Yang nggak berubah ya? Iya, nggak berubah. Dari pacaran yang nggak berubah. Perhatiannya nggak berubah. Berubah sih dikit. Berubah apa? Soalnya waktu pacaran itu, ya mungkin pacaran kan tahap pendekatan gitu loh, jadi kayak all in gitu loh. Kalau sekarang kayak gue harus ngerti, oh ini orang harus kerja. Kalau dulu kan kayak mungkin masih pendekatan, jadi kayak buat dapetin mau main ayo, mau kemana ayo, mau ngapain ayo gitu. Kalau yang nggak berubah bingung juga ya. Iya, kalau Kan orang pernah ditanya kalau pacaran terus pas nikah yang berubah apa ya? iya. Ini yang nggak berubah. Yang nggak berubah kalau kamu Oh iya, sebaliknya. yang nggak berubah marah-marah. Kayak semua cewek gak sih? Yang nggak berubah itu dia marah-marah. Kayak satu hari nggak berantem tuh kayak apa ya yang diberantemin ya? Nggak jelas anjing, aneh banget. Marah-marah kalau dia. Next. Kita udah pernah jawab belum sih nih? Bang, kenalan dari mana? Udah ya di video yang waktu itu ya? Udah. Gimana perasaannya pas punya anak? Ya seneng lah. Ya nggak sih? Iya. Seneng dan bingung. Gue udah sebenarnya aku udah sempet cerita nih pas waktu itu live streaming. Pas punya anak itu, pas dia lahir ya, benar-benar beberapa detik setelah dia lahir itu gue bingung banget. Kayak, kan itu status hidup kita langsung berubah ya. Menjadi ayah dan ibu, dari suami dan istri menjadi ayah dan ibu. Kayak anjing, kan dia lahirannya normal, jadi dia masih terkapar lah pas habis ngelahirin. Terus gue kan yang ngurusin Jill pas awal lahir tuh kayak gue bingung anjing, gue harus ngapain nih, fuck. Sampai susternya kayak, Pak ini mau pegang anaknya nggak? Enggak, takut, bingung. Kamu? Perasaannya ya campur aduk. Iya betul. Sedih ya. Nggak bisa dideskripsiin gitu loh. Iya. Kayak sedih iya, terus kayak shock banget. Seneng iya. Takut, bingung, komplit sih guys. Makanya punya anak kalian. Coba dah kalian punya anak dan kalian bakal merasakan perasaan itu karena itu susah untuk diungkapkan. Dan perasaan pas bener-bener anaknya tuh baru keluar terus kayak langsung berubah statusnya itu tuh perasaannya nggak bisa dideskripsiin gitu. Iya anjir. Lu Ya, pasti bayangin. tiap orang beda-beda juga. Iya. Lu bayangin lu tiba-tiba lah gue jadi bapak. Itu aneh banget buat gue tuh aneh. Jadi kayak oh, anjing. Ini produk gue nih gitu loh. Si Jilin ini kayak wah ini bikinan gue nih. Jadi kayak agak bingung. Next, hal termanis apa yang pernah dilakuin masing-masing? Dari kamu? Kamu dulu deh. Hal termanis, kalau gue sebenarnya hal termanis itu bukan yang paling manis, tapi menurut gue karena gue orangnya sangat amat biasa aja ya, kayak gue bukan tipikal cowok yang demen disurprisein, gue bukan tipikal cowok yang suka hadiah. Jadi menurut gue hal manisnya itu bukan satu momen, tapi momen-momen termanis aja. nggak bisa karena kan aku bukan tipikal yang kayak gitu kan, bukan tipikal yang kayak momen ini gini, karena kan aku bukan tipikal cowok gitu. Jadi hal yang termanis kalau dalam gua itu sebenarnya yang pernah dia lakuin ini agak aneh, agak konyol, tapi menurut gua ini sweet. Kayak beliin gua kolor. Serius, maksudnya kayak karena kan aku bukan surprise suka. Gue kalau disurprisein gue bete guys. Itu di luar X. Gue kalau disurprisein gue bete. Gue kalau dia mau ngapain sesuatu gue nggak tahu gitu gue bete karena gue nggak suka kemewahan, gue nggak suka kayak surprise gitu. Nah jadi hal termanis gue tuh yang kayak gitu-gitu, kayak tiba-tiba dia beliin gue kolor yang motifnya dia yang pilih. Gue tiba-tiba ya udah nih ini gambarnya lucu-lucu, terus dia tiba-tiba apa ya, kayak misalnya gue kelar kerja gue capek, dia beliin gue minuman manis kayak biar gue semangat lagi. Itu menurut gue hal-hal manis gitu. Kamu?
Sampai sekarang hal termanis yang pernah lo lakuin buat gue mungkin pas abis kena skandal. Kan lo backup gue gila-gilaan itu kan. Itu sampai sekarang masih jadi hal termanis yang pernah lo lakuin di luar dari kesalahannya ya. Next. Apa kebiasaan buruk ego yang mengganggu? Ini juga sebaliknya dong. Gue tak, emang apa gue? Ya kamu dulu, kan tetap nggak mungkin nanya satu orang. Iya, coba dulu. Kamu dulu, kan kamu udah ngomong. Lu tuh garuk-garuk kuping. Gue kayak dia garuk kuping nih, misalnya kan pakai tangan yang sana kan kayak begini, tapi tuh gue dari ujung mata gue tuh gue bisa ngeliat gitu loh. Terus nggak tahu kenapa tuh risih. Risinya kenapa ya? Nggak tahu risih, terus kayak gue ilfeel, tapi dia udah jadi laki gue. Enggak, sebenarnya garuk-garuk itu tuh gue kayak OCD gue gitu loh guys. Tapi kayak nggak tahu ya, tiba-tiba terus dia pegang kuping. Gue tuh kayak nggak betah gitu loh ngeliatnya. Kayak lu ngeliat gue mungkin, cuman ya udah mau gimana lagi gitu. Ya kalau itu tuh kayak OCD-nya gue karena gue orangnya nggak bisa diem. Ketika gue harus diem, contoh di kasur itu kan gue harus diem tuh karena Jill bobo segala macem. Jadi yang bisa gue lakukan adalah gigit kuku, Nah gigit kuku juga. gerakin mainin jari gue, mainin kuping, mainin gitu deh. Karena gue nggak bisa diem guys. Gitu, jadi itu sebenarnya OCD nyebutnya apa sih? Nggak tau lah. Nggak tahu nyebutnya. Itu jadi gue tuh orangnya nggak bisa diem. Gue berdiri aja tuh pasti jalan-jalan kan, nggak bisa berdiri di satu tempat, itu pasti harus jalan-jalan. Nah kalau di kasur kan nggak bisa, dia udah apa nih yang gue bisa ngapain gitu. Jadi gue nggak bisa diem gitu deh. Gitu, nah dia risih. Kalau gue Yang apa sih kebiasaan buruk ya? kebiasaan yang apa tadi lu Kebiasaan udah buruk. lupa. Kebiasaan buruk kamu ya, yang mengganggu, Yang sampai mengganggu sih. muka gue itu bukan kebiasaan gue berarti. Apa muka? Kan lu bilang gue tiap hari kayak bete. Oh iya, iya muka dia tuh kayak nggak tahu ya. Gue kan orangnya sangat, walaupun gue capek banget, gue tuh muka gue ya udah gitu. Gue nggak mau orang ngeliat gue nggak senyum gitu loh. Jadi nah kalau dia itu nggak bisa begitu gitu, makanya gue ajarin dia tetap harus senyum gitu. Nah cuman dia kalau bete tuh nunjukin mukanya bete, kalau menurut gue tuh itu kebiasaan buruk. Susah banget, kayak gue tuh nggak bisa, misalnya gue udah gak suka, susah banget gitu loh nahannya. Oke, muka bete-nya dia deh, karena itu mengganggu. Next. Kalian selama hampir 3 tahun pernah berantem besar, cara atasin waktu itu gimana? Kapan ya kita berantem besar? Kita itu Komunikasi lah, apalagi ya itu yang tadi yang awal, komunikasi dan mengalah. Kalau kita lagi benar-benar ada berantem yang selisih paham. Nah ini juga nih, berantem besar itu gue orangnya tuh sangat amat santuy banget guys. Gue benar-benar, gue kalau misalnya ada masalah, gue bukannya gue besar-besaran gitu, kayak ya udah gitu. Nah dia tipikal yang nggak bisa gitu loh, kayak dia orangnya nggak chill banget, benar-benar nggak sesantai itu. Nah ini mungkin ini kalian nih ya, ini bukan soto itu, mungkin kalian ada yang perbedaan suami istri juga nih, atau pacaran perbedaannya sama kayak kita nih, langit dan bumi gitu. Nah itu harus ada yang ngalah dan ada yang ngomong gitu loh, kayak ya komunikasi dan ngalah. Kayak dia nih misalnya masalah kecil digede-gedein sama dia. Nah itu kayak kalau dia memang tipikalnya kan yang kayak gitu ya. Nah kalau gue yang kayak udahlah masalah kecil ya udah gitu. Jadi harus benar-benar diomongin, semuanya diomongin becul. Aku jawabannya sama. Semuanya harus diomongin. Iya harus diomongin, kalau enggak cannot. Next. Sebenarnya nanya nih banyak, tapi pertanyaannya sama-sama semua gitu loh. Kayak apa suka dukanya, apa pengen punya anak berapa, gitu. Kalau Jill udah gede, kalian akan dukung Jill kalau dia mau jadi gamers nggak? Iya, kalau dia mau jadi gamers, dia jadi apapun selagi positif, gue akan dukung. Gue juga. Ya jadi misalnya jadi pemain bola, gue dukung kalau dia mau. Pokoknya balik lagi semua kalau dia mau. Iya, yang dia mau pasti kita dukung 100%. Iya. Nah kalau pertanyaannya yang kita mau, kalau gue pengen dia jadi musisi, makanya nama dia ada Mercury-nya, itu ngambil dari Freddie Mercury.
ya gue pengennya dia jadi musisi. Tapi kan itu yang gue mau. Nah balik lagi itu kan hidup dia. Ketika dia nggak mau jadi musisi dan dia maunya jadi pemain bola, gue tetap harus support dia. Ya udah, lu jadi pemain bola, itu contohnya. Next, gimana melihat sisi lain Goy keburukannya yang ke-spill setelah 3 tahun menikah? Kaget. Gimana melihat sisi lain Goy? Soalnya kan kita tuh beda banget sebenarnya. Padahal waktu awal-awal kita kayak mikirnya kita tuh satu frekuensi. Ternyata pas sudah menikah tuh kita tidak satu frekuensi. Dari lagu contohnya kita tuh beda banget. Dari apa lagi ya? Pokoknya benar-benar bumi langit banget deh. Ternyata pas udah nikah kita tuh baru menyadari itu. Caranya cuman misalnya ada keburukan gua atau keburukan dia, kayak dia suka garuk-garuk kuping dan itu udah jadi kebiasaan dia, mau nggak mau ya udah diterima gitu, nggak ada cara lain lagi. Ya diterima dan mengerti gitu loh. Mengerti, bukan diperdebatin lu tuh harus begini, kayak enggak, ini gue gitu loh, ya udah gitu. Soalnya dulu dia pernah permasalahin gue gara-gara hal itu kan, kayak didebatin gitu loh, enggak kamu tuh harus begini. Tapi akhirnya tuh lama-lama jadi belajar buat nyari tahu gimana caranya biar masuk ke gue tapi nggak merubah gue dan nggak nyakitin gue gitu. Begitu juga sebaliknya. Next, lu nggak jawab. Apa? Gimana melihat sisi lain gue keburukannya? Sama lah, sama kayak tadi dibilang. Itu mah kalau itu emang udah kesepakatan harus dari awal sih. Kalau ada sisi lain yang kayak gitu, kayak udah ini loh, apa namanya, kata-katanya tuh mentolerir, kompromi dan mentolerir sifat atau keburukan pasangan yang ya udah yang gitulah. Ya tapi bukannya nggak apa-apain keburukannya, cuman kayak gimana cara ngasih taunya yang diubah gitu loh, biar kitanya ngerti, kitanya bisa ngelakuin tanpa harus ngasih tahu yang kayak lu harus berubah kayak gitu. Tapi itu lama sih, itu butuh waktu banget. Cuman cara ngomongnya gitu loh, harus dibenerin lagi cara ngasih taunya. Next, pernah baby blues nggak? Pernah sih, pasti pernah sih. Nggak pasti sih, ada mungkin orang yang memang nggak baby blues gitu, atau dia nggak nyadarin itu. Kita pernah baby blues, bukan kita nggak barengan sih. Kalau gue baby bluesnya mungkin pas awal. Iya pas awal tuh kayak gue benar-benar sangat amat capek karena gue harus kerja dan menjadi ibu pas dia benar-benar baru lahir. Itu gue menjadi ayah dan menjadi ibu di hari yang sama gitu loh, di waktu yang bersamaan gitu. Itu menurut lumayan anjir stres juga gitu loh. Jadi ibunya, karena kan dia recovery, karena ya memang untungnya dia normal ya, jadi recovery-nya cukup cepat. Tapi pas awal-awal kayak aku kan berarti jam 11-12 malam sampai pagi ya. Oh iya, karena kita kan sekolah parenting. Nah terus kita belajar ada shiftnya gitu lah, jadi biar sama-sama dua-duanya tuh bisa istirahat. Ceritanya begitu. Ya cuma nggak bisa dipungkiri pas dia recovery ya memang kan nggak mungkin dia recovery terus gue harus kerja gitu kan, nggak mungkin. Itu kayak itu gue yang gila kalau itu. Gue nggak make sense gitu, orang lu baru ngelahirin terus masa lo harus ngurus. Jadi ya gue mau backup dia, jadi itu gue menjadi dia dan menjadi diri gue di waktu yang bersamaan. Gue jadi ayah dan ibu di waktu yang bersamaan. Itu lumayan bikin gue kayak anjing, pusing juga gitu. Ini lumayan tajam ya, gue kayak ketusuk-tusuk dari tadi. Kamu pas kapan? Kalau aku aku tuh nggak tahu ya. Kalau awal-awal tuh aku nggak ngerasain gimana banget. Cuman pas 3 bulan itu aku benar-benar kayak energi aku tuh udah habis banget gitu loh. Kaget kan, kayak gue tiap hari harus menjalani rutinitas yang sama. Terus di rumah ketemunya dia lagi. Terus waktu 3 bulan itu udah lumayan ada di tahap yang aduh anaknya rewel lagi, aduh anaknya begini lagi, dan kaget gitu loh sama situasinya tuh kaget. Kalau gue tuh lebih ngerasa kayak gue tuh butuh orang yang ada sama gue terus gitu loh. Tapi kan nggak bisa gitu, jadinya gue kayak stres sendiri gitu. Di 3 bulan itu yang terparahnya gue, makanya akhirnya kita mutusin buat ya udah kita pakai suster gitu. Padahal tadinya tuh kita mau pakai suster di 6 bulan, tapi akhirnya kita cari di 3 bulan karena
kayaknya gue emang menyadari diri gue tidak sekuat itu buat ngurusin mau sendiri ataupun berdua. Ternyata gue gak sekuat itu gitu. Makanya kita kalau ngeliat ibu-ibu yang benar-benar sendiri itu kita sangat respect sih. Iya. Kayak keren banget yang benar-benar sendiri, apa bisa sendiri gitu ngurus. Hujan deh. Enggak, karena energinya tuh benar-benar segila itu loh. Ya, dan pas gue juga baby blues itu, jadi gue tuh merasa tidak fun gitu loh. Kan seharusnya kita fun ya punya anak ya. Nah di saat itu gue jadi kayak, ya itu makanya sebutannya baby blues. Gue tidak fun saat gue bersama Jill, gue tidak fun saat gue kerja gitu. Jadi kayak Menyalahkan situasi menyalahkan gitu. situasi itu, jadi kayak fuck lah gitu. Sekarang si G udah mulai masak belum gue? Apa masih goput? Masak Awal-awal lah, gue waktu itu masak iya, berapa bulan tuh. Dia masak, tapi karena kita udah punya mbak juga, jadi yang mbak kita yang masak gitu. Cuma pas waktu itu belum ada mbak, dia masak sih. Terutama gue kan suka ayam balado ya G waktu itu masak ayam balado, telur balado, gitu lah. Belajar untuk masak gitu. Ya, Cuma ya gue dari awal udah keso ke dia. Gue langsung kesonya lumayan pahit sih, dibanding lu masak gak enak mendingan gue pesen KFC. Gue langsung ngomong ke dia ke awal gitu kayak misalnya nih lu masak ayam goreng, lu mau mencoba-coba, tapi gue lagi pengen banget ayam goreng, dibanding lu capek ujung-ujungnya aduh goreng lagi. Jadi gue udah bilang ke dia, udah nggak apa-apa, lu nggak usah masak, kita beli KFC aja kalau memang gue lagi pengen KFC atau fried chicken gitu. Makanya pas dia nyoba ternyata ayam balado gitu-gitu, itu pertama kali coba ya. Itu kayak wah anjing enak juga nih ayam balado, telur balado gitu. Cuma kan enaknya aku semua makan aku cepat saji. Gue cuma makan nasi sama nugget, nasi sama indomie udah. Tapi kan dari awal kita juga udah ngomongin, gue nggak bisa masak, gue nggak bisa bersih-bersih. Bukan nggak bisa, nggak biasa, sama sekali nggak biasa. Cuma kan ya udah tergantung komunikasinya aja. Terus kan gue juga memilih buat ya udah gue sambil kerja deh gitu. Nextnya ini seru. Gimana rasanya menjadi konten kreator ibu-ibu atau bapak-bapak dan kerja? Rasanya ya, wah kalau gue sekarang ya, gue 24 jam itu udah gak cukup. Iya rasanya kayak gitu ya. Bahkan kemarin baru berapa hari yang lalu, gue kelar kerja itu jam 11:30. Terus kayak mau pacaran nih, itu jam 12 kita baru keluar. 12 malam kita baru keluar dari rumah gitu guys, jam 12 malam untuk makan dimsum. Jadi kalau ngomongin itu 24 jam sangat amat tidak cukup sih. Kecuali bisa aja sih, kecuali tidurnya 2 jam, ini kan nggak mungkin ya, itu kan kesehatan juga penting. Jadi kayak, iya bener hujan tau. Hujannya suara AC sih. Hujan. Ya jadi 24 jam. Kalau yang gue rasain ya sekarang tuh sangat amat nggak cukup untuk ngebagi waktu gue ke G, waktu gue ke Jill, waktu gue ke pekerjaan, waktu gue ke diri gue sendiri. Itu nggak ada sih. Udah susah membagi waktunya. Cuma kan yang tanya perasaannya pusing. Kalau ngomongin jadi suami, jadi ayah, dan jadi konten kreator, pusing perasaannya, capek betul. Itu cuma mau gimana lagi? Dan iya benar-benar jadi suami, jadi ayah, jadi suami, jadi ayah, jadi konten kreator. kreator, pusing. Tapi seneng, tapi pusing. Senengnya karena gini, bersyukur dan senengnya tuh gak semua orang ya mungkin bisa bekerja di rumah. Nah, gue sama G beruntungnya kita bisa bekerja di rumah dua-duanya. Itu nilai plusnya. Nah ya, tapi capek. Kamu? Kalau ditanya perasaannya, gue seneng karena gue lebih memilih buat kerja gitu daripada jadi berumah tangga sejujurnya gitu kan. Cuman karena situasinya udah kayak gini, jadi ya udah gue tetap mau kerja, tapi gue tetap mau jadi ibu juga kan. Gue seneng sih jalaninnya, gue fun perasaan gue. Tapi gue kan nggak segila kerja dia. Gue tuh kayak masih membatasi banget karena ya masih ada sijil gitu yang harus gue urusin banget. Nggak bisa dipungkiri pakai suster atau babysitter tuh bener-bener ngebantu banget. Kita bisa pacaran, terus tetap apa ya, jadi kayak lumayan nggak stres, nggak gila lah gitu. Kerjanya fun, jagain anaknya fun, bisa keluarnya juga bisa gitu. Jadi semuanya tuh lebih enak, lebih nyaman dijalani.
Oke, segitu saja pertanyaan-pertanyaan yang kita udah jawab. Mungkin kita akan bikin Q&A, nggak tahu kapan lagi. Cuma yang pasti channelnya sudah kembali aktif. Kita udah upload sehari satu lagi setiap hari jam 5 sore. Jadi kalian stay tune di channel ini setiap jam 5 sore. Hanya untuk melihat kegiatan kita sehari-hari. Oke, thank you buat Q&A-nya. Makasih juga buat yang udah nanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.